Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi dalam program Ramadan bersama MUI dan DMI Jakarta Selatan. Ya, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, para penggiat-penggiat masjid. Yang kemarin kita sempat berdiskusi bagaimana pengelolaan masjid yang berada di tiap kecamatan di Jakarta Selatan. Kemarin sudah kita bahas, ada beberapa kecamatan diantaranya Pancoran, Pesanggerahan, dan Kebayoran Baru. Dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu nih, para penggiat masjid yang luar biasa. Dari Kecamatan Cilandak, Ketua DMI Cabang Cilandak, Ustadz Mubasir. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih hadir di acara kita. Dan dari DMI Kecamatan Mampang Perapatan, Ustadz Anwar Sadat. Terima kasih Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita, yang Alhamdulillah hari ini kita kembali akan mendiskusikan bagaimana pengelolaan masjid dan musola yang berada di kecamatan. Yang tentunya sudah kita sampaikan bahwa para teman-teman di cabang dan di ranting di Dewan Masjid berusaha mengkoordinasi masjid dan musola sehingga program-program yang ada di pemerintah maupun program yang ada di kemitraan kita serta program mandiri itu bisa berjalan dengan baik. Dan hari ini kita akan dengarkan langsung pengelolaan itu dari para ketua cabang yang luar biasa, yang hari ini kita akan dengarkan dari Kecamatan DMI Kecamatan Cilandak. Pada Ustadz Mubasir kami persilakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Rahadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di DMI, sebagai pengurus DMI, tentunya kita mengajak para DKM untuk lebih banyak bersinergi, karena program-program pemerintah yang berkenaan dengan pemberdayaan umat juga disalurkan dan dialirkan ke masjid. Gitu. Yes. Jadi kita mengajak para DKM masjid ataupun musola yang ada di Kecamatan Cilandak khususnya, kita bersama berkolaborasi. Khususnya pertama masalah manajemen masjid itu sendiri. Yes, penting itu. Yang selama ini kan masih banyak masjid-masjid atau musola yang pengelolaan dan manajemennya masih tradisional. High point ya para pemirsa ini. Perlu kita juga memberikan pencerahan kepada mereka untuk mengelola bagaimana masjid yang modern, tapi tidak mengesampingkan unsur ubudiyah, unsur ibadah yang penting. Ada. Good. Jadi kalau DMI itu punya semboyan memakmurkan masjid, itu yang pertama, memakmurkan masjid secara umum atau musola. Tapi ada juga dimakmurkan oleh masjid, supaya umat yang ada di sekitaran masjid atau musola ikut makmur dengan adanya masjid yang ada. Itu Pak Radi. Siap, luar biasa ya. Ini poin benar ya para pemirsa ya. Tadi DMI Cilandak untuk bisa memastikan bahwa peran DMI itu mengingatkan lagi gitu ya, bagaimana awareness atau kesadaran mengelola masjid dengan tadi yang terkait dengan pengelolaan yang lebih aware terhadap manajemen yang baik, dan tentunya tadi selain koordinasi dengan program pemerintah, BOTI ya Ustadz ya? BOTI dan insentif. Dan ini DMI Cilandak berusaha untuk mendorong tadi agar pengelolaan di masjid bisa lebih baik dan lebih mantap. Mungkin bisa disampaikan juga sedikit berapa jumlah kelurahan yang ada di dan masjid yang sudah berkoordinasi dengan Cilandak, Ustadz? Oke, di Kecamatan Cilandak sendiri itu ada 5 kelurahan. Berarti ada 5 ranting DMI yang secara struktural kepengurusannya. Dan ada semua Ustadz ya pengurus kita? Alhamdulillah ada. Dan masjid yang terdata sebenarnya itu sekitar 77 masjid. Masya Allah. Dan musolanya 2 kali lipat itu. Hanya memang yang diakomodir oleh pemerintah untuk masalah BOTI dan insentif lainnya, masjid itu baru 67, musola itu baru sekitar 30-an. Ada 100-an lebih berarti Ustadz 100 lebih. Jadi ini terima kasih juga kepada pemerintah, khususnya Pemda DKI yang mengakomodir dan memberikan insentif dan bantuannya untuk masjid-masjid, dan ada imam, ada merbot, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat kita semuanya. Betul. Baik, terima kasih. Jadi nggak kebayang tuh para pemirsa ya, yang ada di Cilandak ya, Ustadz Mubasir ini ngelola ada 100-an masjid dan musola ya. Semoga sehat terus ya saya. Amin. Itu pastinya kan ini ya, kan trafficnya tinggi banget ya mengelola tadi, bagaimana mengawal yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mubasir. Baik, kita langsung ke Kecamatan Mampang. Kita akan dengarkan langsung bagaimana kondisi pengelolaan masjid dan musola di Kecamatan Mampang. Pada Ustadz Anwar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DMI Kecamatan Mampang Perapatan ada 5 kelurahan, kemudian ada 103
masjid dan musola. Mirip-mirip nih berarti. Iya, ini 5 kelurahan ini Ustaz Rahadi nih. Jadi mungkin barangkali yang kita sampaikan untuk di bulan Ramadan ini ya, untuk perat ukhuwah Islamiyah kita di antara kita, jangan sampai kita tercerai-berai, dan apapun yang diberikan oleh DMI ini melalui Pemda DKI Jakarta atau dana hibah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan. Dan juga kita berterima kasih kepada Pemda DKI yang senantiasa memberikan dana hibahnya kepada ya penggiat-penggiat masjid, ya diantaranya imam, kemudian insentif Ustaz Rahadi, kemudian marbot, dan juga guru ngaji, dan juga ada petugas pengurusan jenazah. Sangat bermanfaat sekali untuk mereka semua, dan juga antusias, dan terima kasih kepada Pemda DKI. Dan juga di bulan Ramadan ini insya Allah dari DMI Cabang Mampang juga ada namanya Safari Ramadan. Safari Ramadan nih. Safari Ramadan dari musola ke masjid. Di antaranya pengurus ranting-ranting yang ada dan juga pengurus cabangnya yang antusias sekali, yang untuk bisa mempererat masjid dan musola yang bergabung dengan kita, yang masuk dalam bantuan operasional tempat ibadah Serhadi. Ya, lumayan ini untuk manfaat sekali dah ya. Gitu ya. Kemudian juga ini kita di dalam bulan Ramadan ini ya, kita dalam pengurus DMI ini sangat berterima kasih banyak nih, terutama kepada DKM yang senantiasa mau bergabung dengan kita, dan mudah-mudahan apapun yang kita berikan semuanya ini judulnya adalah makmurkan dan dikmakmurkan. Itu dia. Siap. Baik, luar biasa ya Ustaz Anwar ya. Ini pengelolaan masjid yang ada di Kecamatan Mampang, ada 100-an lebih tadi. 103 masjid dan musola. Ini tentunya bukan pekerjaan yang nggak gampang ya. Tadi berkoordinasi dan selanjutnya bisa melakukan optimasi program-program. Ini mudah-mudahan kita doain terus ya para ketua cabang DMI pada sehat semuanya ya. Amin. Luar biasa pengelolaan yang kita lihat tadi ya di lapangan. Dan terakhir mungkin Ustaz bisa menyampaikan Ustaz kepada pemirsa nih, ajakan terutama buat masyarakat di Cilandak dan para pengurus DKM. Nanti dari Cilandak dan dari Mampang mungkin bisa closing state terakhir untuk para pemirsa buat kita. Silakan Ustaz Mubasir. Baik, terima kasih. Menjelang bulan Ramadan ini tentunya masjid-masjid sudah punya persiapan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di bulan Ramadan tentunya. Tentunya kunci pertama memang persiapan yang kudu harus matang dalam persiapannya. Nanti eksekusi dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan nanti kita evaluasi baik dari DMI ataupun DKM itu sendiri. Tentunya di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin juga kita mengajak jamaah di lingkungan, umat di lingkungan masjid masing-masing, para DKM punya tanggung jawab itu untuk lebih memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah. Dan tentu ada garis bawah yang harus kita perhatikan juga, masalah remaja dan anak-anak gitu. Poinnya siap. Poin remaja dan anak-anak, karena di bulan Ramadan ini biasanya para remaja banyak dilibatkan dalam kegiatan dan anak-anak juga banyak yang datang ke masjid. Ini mereka diakomodir. Tidak hanya disuruh datang, tapi diberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa maksimal dengan segala kegiatan di tahun 1447 ini dan lebih berkah lagi gitu. Mantap. Ya, terima kasih Ustaz Mubasir ya, poin-poin penting banget tadi ya, melibatkan anak-anak, melibatkan remaja juga tadi, agar para pengurus betul-betul firm lah ya dalam mengelola di Ramadan ini. Momentum yang harus kita gunakan untuk menarik masyarakat dan jemaah betah di masjid gitu, Ustaz ya. Iya, betul. Baik, terima kasih para pemirsa yang ada di Cilandak. Jangan lupa wajahnya Ustaz Mubasir. Nanti kalau ketemu bilang, kita nih jemaah Masjid Anu gitu ya, bisa nanti koordinasi dengan pengurus ranting dan pengurus masjid masing-masing. Baik, kepada Ustaz Anwar untuk Kecamatan Mampang, silakan Ustaz. Pesan kami adalah dari DMI Kecamatan Mampang Perapatan, khususnya DKM, Masjid dan Musola. Yuk kita sama-sama kita rawat persaudaraan kita, terutama kita menyambut bulan Ramadan ini dengan antusias bersukacita, dan juga jangan sampai ada hal-hal yang mungkin barangkali yang tidak mengenakan atau yang hal-hal yang negatif. Mari kita rawat rukun kita semuanya, jadikan kita semuanya khairun nas anfa'uhum linnas. Dan insya Allah ya, di bulan Ramadan ini
kita sambut dengan sebaik-baiknya, kita gunakan dengan waktu yang ibadah ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kita semuanya meraih kemenangan di 1 Syawal 1447 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah puasa 1 Ramadan 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Syekh Anwar ya, Anwar Sadat telah memberikan tadi masukannya, juga Ustaz Mubashir. Terima kasih sekali lagi telah hadir di studio kita ini untuk bersamai dengan para pemirsa. Semoga ini menjadi khasanah pemahaman para jamaah terhadap bagaimana para pimpinan kita di cabang ini mengelola dan mengkoordinasi dakwah di masjid dan mushola. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan sekali lagi kepada para jamaah, para pemirsa sekalian, kami ucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan jangan lupa kita makmurkan dan memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Baik, dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.